Bentar. Aku pasang headset dulu. Ada kumpul nambah. Nurbaiti rumah Babin. Oke, cek. Tes. Cek sound. Mas. Lama start dulu. Udah. Oke. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, buat sobat RKB dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah di masa new normal pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung di klinik bisnis online Rumah Kreatif BUMN Pertamina Bengkulu. Sebentar, kita tunggu beberapa menit untuk sobat RKB yang baru mau akan join. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat bergabung untuk sobat RKB dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah seperti menggunakan masker, cuci tangan dan membawa hand sanitizer. Pada pagi hari ini di klinik bisnis online kita akan mengangkat tema pemanfaatan endorse, testimoni, hashtag untuk berjualan online. Tentunya kita timbul pertanyaan di diri kita masing-masing. Seberapa besar sih pengaruh endorse, testimoni, dan hashtag bagi pemasaran produk kita? Gimana sih memanfaatkannya? Gimana cara kerjanya dan gimana kelebihan serta kekurangan endorse, testimoni, dan hashtag ini. Hari ini kita akan hadirkan narasumber kita, yaitu seorang wanita yang masih muda. Dia juga seorang UMKM, yaitu dia merupakan owner dari Moma Masak. Sedikit profil tentang Moma Masak. Moma Masak ini salad buah yang di dalamnya terdapat banyak menu-menunya. Sedikit profil dari ownernya, dia ini seorang yang besar dan bersekolah di Bengkulu dan melanjutkan pendidikan strata satunya di Jakarta, yaitu di Management of Public Health Institution Public Health Maths and Health Sciences Faculty UIN Syarif Hidayatullah, yaitu nanti kita akan bersama dia langsung, beliau yaitu Mbak Vini Rizky Putri SKM. Sebelum kita hadirkan beliau, sedikit tata tertib atau peraturan pada live streaming live Instagram kita pada hari ini, yaitu semua peserta diwajibkan untuk join grup dan mengikuti live Instagram ini dari awal sesi hingga berakhirnya sesi. Kemudian di akhir sesi nanti kita ada Q&A, ada 3-5 pertanyaan dengan format kirimkan di kolom komentar chat nama, asal daerah dan pertanyaannya. Nanti kita akan pilih 3-5 pertanyaan buat kita sharing bersama Mbak Vini. Selanjutnya ada sesi kuis. Kuis ini nanti peserta wajib mengikuti kuis, dan kuis ini insya Allah ada 5 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa dari kita. Dan setelah itu di sesi akhir ada evaluasi, wajib juga diisi oleh peserta. Sebelumnya semua peserta harus follow Instagram dan mengikuti acara sesi ini. Oke, mungkin kita langsung hadirkan Mbak Vini bersama kita. Kita tunggu beberapa saat.
Mungkin masih ada mengalami kendala di sinyal. Oke. Sebelum kita mulai, dipersilahkan buat peserta, gimana sih semangatnya? Saya mau lihat, please silahkan buat emotnya di chatnya. Oke. Ya, udah bersama kita Mbak Vini. Selamat datang Mbak Vini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih sebelumnya udah mengundang aku sebagai narasumber. Jadi kita sharing aja ya Mas di sini. Iya. Mbak live-nya dari rumah ini? Iya, ini di rumah, kebetulan lagi di rumah. Dan mau masak lagi libur. Pas banget. Iya. Gimana Mbak? Akhir-akhir ini penjualannya di masa pandemi ini, mau memasaknya. Kebetulan Mbak juga sebagai UMKM tentunya bisa menjadi narasumber kita juga lebih ngena gitu untuk saling sharing sama UMKM kita nantinya. Kalau di masa pandemi ini ya pasti agak kurang ya Mas pendapatannya. Cuma alhamdulillahnya tetap ada yang jajan, apalagi sekarang semenjak new normal. Itu alhamdulillah sekarang udah pelan-pelan udah agak rame lagi. Kalau kemarin pas masih baru-baru itu bener-bener sepi banget yang jajan karena kan emang orang-orang kan takut juga keluar rumah. Iya. Tentunya mau masak ada tips dan triknya sendiri ya. Mungkin seperti adanya endorse, testimoni dan juga menggunakan hashtag. Iya. Bisa langsung dimulai aja Mbak, mungkin sharing materinya tentang pemanfaatan endorse, testimoni dan hashtag. Ya, silakan Mbak. Jadi sesuai sama tema kita. Mas maaf sebelumnya suara bergema ya? Enggak ya? Mantap. Iya. Tapi di sini agak bergema sih. Nggak apa-apa, lanjut aja. Sesuai sama sesuai sama tema ya Mas, kita lanjut. Pemanfaatan endorse, testimoni, dan hashtag sebagai pemasaran online. Jadi pertama aku pengen jelasin tentang endorse dulu. Mungkin di sini sebenarnya teman-teman udah banyak banget yang ngerti dan tahu tentang endorse itu sendiri. Menurutku endorse itu adalah sebagai suatu media promosi untuk menggait konsumen baru agar tertarik sama produk yang kita jual. Biasanya endorse itu sendiri bisa melalui selebgram atau artis. Biasanya itu yang bisa membantu kita untuk mempromosikan produk yang kita jual. Kadang juga si artis atau selebgram ini tuh meminta biaya, tapi menurut aku itu wajar karena endorse itu kan makan waktu. Jadi makanya kan suka ada yang minta biaya. Itu sebenarnya tergantung kesepakatan dari si selebgram atau artis itu sendiri. Nah, endorse itu dia ada 3 macam. Pertama itu endorse feed, terus ada endorse review story, dan ada endorse paid promote. Perbedaannya itu tuh macam-macam juga. Jadi kalau yang aku biasa lakuin itu aku biasanya endorse review story. Cuma kalau misalnya endorse feed itu teman-teman ngasih produk, ngasih barang, nanti si artis atau selebgram ini mempromosikannya itu dengan cara foto atau membuat video yang nantinya akan diposting di Instagram si artis ini. Itu bisa bertahan 1 kali 24 jam atau misalnya bisa selama-lamanya itu foto produk ada di Instagram si artis itu. Terus kalau endorse review story, sebenarnya itu keuntungan dari endorse feed itu, keuntungannya kita bisa dapat fotonya itu, foto produk kita atau video produk kita yang emang selalu stay di galeri Instagram si artis atau selebgramnya ini.
nggak hilang gitu ya Mbak ya, masih Heeh. ada. Nah, terus kalau misalnya endorse review story itu kayak yang biasa aku lakuin, jadi kita ngasih produk ke artis atau selebgramnya itu, terus nanti produknya tuh di-review sedetail-detailnya. Itu kira-kira kayaknya ada beberapa story gitu, dan biasanya itu selalu video, karena kan dia ngejelasin tentang produknya, dan biasanya tuh orang juga tertarik dari situ tuh, pasti orang tertarik juga buat penasaran dan ngefollow, atau bisa langsung jajan dan beli juga. Terus kalau misalnya pet promote itu biasanya kita ngasih foto atau video yang kita udah punya, terus nanti si selebgram atau artisnya ini akan ngepost foto atau video yang kita punya itu, dia nggak nambahin video baru atau foto baru kayak gitu. Mm-mm. Terus sebenarnya manfaat endorse itu tuh ada banyak, tapi yang menurut aku ngena itu, jadi dia ini bisa membantu kita untuk mengenalkan produk kita. Terus dia juga membentuk kepercayaan customer, karena kan kalau customer udah lihat review dari si selebgram atau artis ini, dia jadi kayak percaya gitu, terus kayak oh dia aja suka nih, ya udah beli deh coba kayak gitu. Terus dia juga meningkatkan penjualan produk kan secara nggak langsung, karena kan semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang tertarik, jadi orang beli, dan hasilnya nanti kita keuntungannya akan berkali lipat, jadi mendapatkan keuntungan lebih. Terus endorse itu sebenarnya punya beberapa waktu yang tepat untuk kita ngendorse orang. Jadi pertama itu ketika kita punya produk baru yang mau kita pasarkan, yang mau kita jual, itu tuh adalah waktu terbaik untuk endorse. Yang kedua adalah ketika si artis atau selebgramnya ini lagi viral, lagi naik daun, lagi benar-benar dilihat orang, itu juga akan bikin orang jadi suka ngeliat si Instagram dari selebgram atau artisnya ini dan tertarik buat beli produk kita. Terus endorse itu menurut aku juga kita perlu persiapan sebelum endorse. Kayak misalnya sebelum endorse itu kita harus tahu dulu nih artis atau selebgram yang mau kita endorse itu, kita harus lirik dulu dia, kita harus lihat dulu kalau emang dia kayak, oh dia lagi dilihat banyak orang nih, coba kirimin produk ke dia, siapa tahu Iya. nanti ngaruh, kayak gitu. Terus, dan sebaiknya itu produk yang kita kirim itu adalah produk terbaru atau produk yang sebelumnya itu orang nggak punya, produk yang nggak pasaran. Jadi itu juga akan menarik orang untuk coba beli produk kita, coba tertarik sama produk kita juga. Dan menurut aku juga ini penting juga, pastikan Instagram kita itu rapih. Jadi kalau misalnya Instagram kita rapih, misalnya orang udah lihat nih si selebgram itu update tentang si produk yang kita jual ini kan. Terus orang ngeklik lah tuh si Instagram kita. Dia pasti ngeliat dong profil Instagram kita. Kalau misalnya profil Instagram kita itu rapih dan menarik, itu orang pasti kayak, wah Instagramnya aja bagus nih, kayaknya bagus nih produknya, kayaknya enak nih makanannya atau apa gitu. Jadi orang tertarik, penasaran dan pengen beli, pengen cobain. Itu menurut Iya. aku kalau endorse ya Mas. Nah, kalau testimoni ini dia itu lebih kepada pengalaman si pembeli terhadap barang atau produk yang dia beli ini. Jadi kayak Mm. dia dia abis beli sesuatu, terus dia kayak kepuasan dia itu terhadap sesuatu yang dia beli, makanya dia bikin testimoni, dan itu yang kita pakai sebagai si penjual pakai untuk menarik konsumen-konsumen baru. Biasanya kayak dengan adanya testimoni itu, penjual itu akan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumennya. Terus dia juga akan mendapatkan respon positif dari testimoninya itu kan. Dan dia juga secara nggak langsung akan menaikkan reputasi dari online shopnya. Karena itu penting banget. Terus dengan adanya testimoni itu, penjual juga mendapatkan evaluasi dari si pelanggannya. Karena kan
testimoni itu nggak selalu yang bagus-bagus aja. Jadi kadang-kadang kan ada juga pembeli yang komentarin apa gitu. Misalnya kayak, Mbak packagingnya kurang rapi, Mbak ternyata pecah, ternyata ininya nggak bagus, ternyata rasanya ada yang kurang, Mbak kok hari ini kayak gini ya rasanya. Itu bisa jadi masukan buat kita, jadi bahan evaluasi juga. Itu gunanya si testimoni ini menurutku. Dan terus juga secara nggak langsung testimoni ini juga bisa jadi apa ya, bahan iklan gratis kalau kata aku. Jadi dengan adanya testimoni, dengan misalnya nih aku udah beli produk itu, secara nggak langsung aku pasti akan bilang ke temanku atau ke keluargaku, ke kerabatku kayak, coba deh beli ini tuh enak banget, atau coba deh beli ini Benar. bagus loh ternyata manfaatnya. Kan secara nggak langsung itu adalah media iklan gratis yang Iklan. kita nggak perlu bayar, ternyata orang udah secara nggak langsung udah promosiin produk kita. Terus dengan adanya testimoni ini, kita juga bisa menjadikan apa ya, kayak acuan kita gitu. Dan sebenarnya kan testimoni itu nggak selalu yang bagus-bagus aja yang dilihat kan. Terus kalau yang Nah, bagus-bagusnya itu yang kayak misalnya orang-orang update itu orang-orang bilang ke kita, itu bisa kita screenshot buat kita update, dan itu akan apa ya, bikin orang jadi percaya buat kayak, wah katanya enak nih, banyak banget yang bilang kalau ini enak, banyak banget yang bilang kalau ini bagus. Jadi orang-orang tertarik untuk beli produk kita. Kalau testimoni kayak gitu menurutku. Terus kalau hashtag itu, jadi kalau hashtag ini tuh awal mulanya itu banyak banget dipakai dulu di Twitter. Nah, tapi sekarang udah banyak juga di Instagram yang pakai hashtag. Kayak kalau kita mau nyari apa tuh pakai hashtag. Jadi hashtag itu apa ya, kayak media untuk pengumpulan konten gitulah. Misalnya kita pengen cari rumah apa gitu kan, klik aja hashtag apa, nanti semua yang kita cari itu pasti ada di situ. Semua yang berkaitan dengan rumah itu ada di situ. Nah, karena sekarang itu bisnis itu banyak banget di media, fungsi media sosial itu sebagai ladang bisnis. Jadi orang kayak bisnis itu sekarang semuanya menggunakan media sosial. Jadi kebutuhan hashtag ini itu jadi banyak juga dipakai untuk orang nge-branding dari jualannya gitu. Jadi kayak misalnya kayak aku pribadi mau memasak punya 2 hashtag, hashtag jajan gercep dan hashtag grab hashtag jajan gercep dan hashtag luncurkan grabnya. Nah itu tuh jadi ini kan, jadi brandingnya Mama Masak. Jadi kayak orang tuh udah tahu kalau itu tuh punyanya Mama Masak gitu. Jadi itu juga buat menarik konsumen sih menurut aku hashtag itu. Dan kayak kita gampang aja nyarinya. Kalau misalnya dulu tuh aku ingat banget awal mula aku pengen buka salad itu Mas, aku tuh pakai hashtag, aku nyari dulu nih hashtag salad buah Bengkulu. Itu tuh baru ada 2 online shop yang pakai hashtag itu, dan aku adalah online shop ketiga yang pakai hashtag salad buah Bengkulu. Jadi kalau orang pengen nyari sesuatu kan tinggal klik aja hashtag salad buah, itu kan pasti akan muncul. Nah, makanya orang iya. jadi ngeklik punya kita juga, si Instagram kita juga. Itu sih kalau kata aku penjelasannya sedikit banyak tentang endorse, hashtag dan testimoni. Oke, terima kasih Mbak Vini. Jadi sedikit review dari saya, berarti endorse ini, kalau yang endorse yang pertama tadi, endorse ini dari endorsementnya sangat citra atau rating endorsementnya juga mempengaruhi citra dari produk yang akan di endorse, gitu Mbak Iya. ya. Terus kalau testimoni ini dapat menaikkan rating dari penjualan kita, dan juga hashtag sebagai pusat dari pencarian apa yang pengen Pencarian. kita cari, Iya. gitu. Iya, Mas, benar. Mungkin sharing-sharing Mbak, kalau gimana sih kira-kira langkah-langkah awal kita pengen nih, misalnya kita nih menerapkan kayak endorse gitu, kita ini punya produk, kita UKM, kita punya produk, misalnya kita ini produknya kayak pakaian atau parfum gitu Mbak, langkah-langkah aku nih pengen di-endorsein produk aku, Pengen gimana sih endorse langkah-langkah gitu, dari iya. awalnya? Iya Mbak. Kayak yang tadi aku bilang Mas, pertama kita harus cari dulu nih, misalnya si kira-kira target kita artis atau selebgram yang lagi naik daun nih siapa gitu kan. Kita udah tahu nih, misalnya kita mau, kayaknya itu mbaknya lagi banyak banget dilirik deh, kayaknya dia lagi rame banget orang nontonin dia, lihat dia, followersnya banyak, yang paling penting tuh followersnya banyak gitu kan. Terus
ya udah tuh kita udah tahu kita mau endorse siapa, terus kita nyiapkan produk terbaik kita sebaik mungkin. Kayak kalau bisa kita ngasih, misalnya kita ada beberapa produk nih, ya udah kita kasih aja tuh satu-satu buat dia review produknya kalau bisa. Tapi kan tergantung ya Mas, tergantung mahal enggaknya produk yang kita, kalau misalnya kayak produk kita terlalu mahal, jadi kayak sayang aja kalau misalnya kita kasih, takutnya nggak ngaruh atau gimana. Ya tergantung sih, itu tergantung balik ke penjualnya lagi. Terus ya udah kita siapin produk terbaik kita, akhirnya chat aja, kita chat dengan sangat amat sopan, minta waktunya, terus nanti kesepakatan aja. Biasanya kan tadi aku bilang ada beberapa selebgram atau artis yang minta dibayar, ya udah semampu kita aja bayarnya berapa. Misalnya dia bilang segini bayarannya, kalau kita bisa ya kita lanjutin. Kalau misalnya kemahalan takut nggak ngaruh, ya udah deh gitu, nggak usah. Tapi sebenarnya menurutku itu tuh pasti ngaruh, endorse tuh pasti ngaruh, sedikit banyak tuh pasti akan menambah followers. Jadi kayak nggak usah takut kayak udah rugi segini, udah ngeluarin uang segini tapi kok cuma segini yang gini join segala apa tuh follow segala macam, itu tuh nggak apa-apa menurutku. Kayak sedikit lama-lama tuh akan banyak. Dulu juga mau masak kayak gitu Mas, awal mula banget tuh Iya. followersnya masih bener-bener dari nol, yang follow cuman keluarga aku tuh sampai, dulu aku belum ngerti masalah endorse, aku tuh sampai ngechat teman-teman aku satu-satu. Pengalaman aku nih ya, aku ngechat teman aku satu-satu buat beli dong ini, tolong. Terus nanti setelah dia beli, terus aku bilang promosiin ya, tolong di post ya. Itu kan dia udah endorse tuh jatuhnya, cuman kan karena emang teman, jadi dia kayak cuman ngepost aja kayak gitu di Instagramnya. Ya udah tuh orang ngefollow, nambah sampai akhirnya aku ngerti tentang endorse tuh dari kakak sepupu aku. Jadi dia ngasih tahu ternyata kita tuh bisa ngirimin produk ke si artis ini, dia bilang gitu kan, selebgram ini, nanti dia akan Oh. promosiin barang kita segala macam. Nah dari situ tuh baru nambah 50, nambah, itu tuh Mm-mm. selalu ngaruh kok, setiap yang kita kasih tuh selalu ngaruh, sedikit banyak tuh ada kok yang nambah gitu. Terus aku kayak gitu langkah-langkahnya. Jadi nggak usah takut karena wah berbayar nih, nggak apa-apa kalau menurut aku. Kayak bayar dulu di depan tapi hasilnya nanti kita akan dapat yang lebih banyak gitu tuh, itu nggak apa-apa menurutku Iya, kalau benar sekali, Mbak. berbayar. Atau mungkin kalau sesama UMKM atau kita sesama teman gitu, Mbak, bisa saling tukar-tukaran gitu, Mbak. Iya biasanya kan kalau aku pribadi aku sih nggak nggak minta pungutan biaya, karena aku ngerasa kayak aku membantu teman-teman sesama penjual. Kalau aku Iya. kayak gitu Mas, aku pribadi lebih ke situ. Biasanya aku nggak Mm-mm. minta biaya. Jadi kayak ya udah aku murni untuk membantu, karena aku tahu rasanya awal mula jualan tuh kayak apa. Jadi kayak ya udah deh aku membantu dulu. Dulu aku kayak gitu kok, susahnya cari followers, susahnya jadi cari pelanggan itu kayak gitu. Jadi makanya aku nggak pernah minta biaya gitu. Jadi salah satu solusi juga ya, Mbak ya, Mm-mm, buat mm-mm, saling endorsein gitu. mm-mm. Oke. Kayak membantu, saling membantu. Oke. Buat Sobat RKB, boleh silakan kita buka sesi Q&A-nya. Nanti kita pilih 3-5 pertanyaan buat sharing-sharing sama owner Moma Masak, Mbak Vini. Ya, boleh juga nih. Kalau Sobat RKB bisa cek atau follow langsung Instagram dari Mbak Vini, Instagram Moma Masaknya. Iya, boleh banget. Uh-uh. Cerita lagi aja deh pengalaman mau masak ya, Mas. Kalau Iya. hashtag itu emang bener-bener jadi brandnya mau masak sekarang ini. Jadi kayak ya oke lah pakai hashtag gitu. Tapi emang hashtag itu ya jadi ciri khas gitu untuk nge-branding produk kita. Kalau menurut aku kayak mau masak kan punya dua hashtag itu, jajan gercep dan luncurkan Grabnya. Itu orang-orang udah tahu kalau misalnya jajan gercep tuh kayak orang-orang pasti bilang, Mbak hari ini aku jajan gercep aja ya. Itu berarti dia langsung ke rumah, dia nggak pakai Grab. Kalau misalnya dia pakai Grab, dia pasti bilang, Mbak tadi aku udah luncurkan Grabnya kok. Nah itu tuh jadi brandnya Moma Masak gitu, jadi ciri Iya. khasnya Moma Masak gitu. Kalau misalnya hashtag, kalau misalnya teman-teman pengen punya hashtag di ininya apa namanya online shopnya, itu kalau bisa yang belum dipakai orang dan emang kita sendiri yang buat brand hashtag itu gitu menurutku. Iya, benar. Jadi ciri khasnya online shop kita juga.
jadi ciri khasnya mau masak. Jadi udah jadi brand gitu, Mbak. Mm-mm. Ini ada. Nih ada nih pertanyaan dari Charles Balikpapan. Mbak, kalau bayar endorse, selebgram mungkin terkenal mahal. Berapa persen kenaikan produk kita dan budget untuk endorse? Ada dua. Apakah lebih Yang bagus kedua, pakai hashtag yang umum? Oh iya. boleh. Kalau bayar makin terkenal makin mahal. Sebenarnya bayar itu tuh tergantung ya. Sebenarnya endorse itu tuh nggak, kan sekarang lagi booming banget tuh, kayak misalnya endorse tuh orang bilang misalnya makanan nih enak banget, mau meninggal, mau nangis gitu-gitu kan. Itu tuh sebenarnya kayak menurut aku terlalu berlebihan, yang sebenarnya hasilnya tuh belum tentu kayak gitu kan. Jadi balik-balik sebenarnya tuh emang kita harus siapkan dulu produk terbaik kita. Misalnya emang produk kita itu beda dari yang lain dan emang apa ya, beda dan rasanya, pokoknya kualitas produk kita menurut kita udah baik nih, itu pasti orang endorse-nya tuh kayak jujur dan bener honest review yang enak, yang produknya bagus, yang jadinya tuh orang tertarik itu bukan karena kelebayan dari si cara bicara selebgramnya ini, tapi emang emang enak deh kayaknya. Kalau misalnya balik-balik sih, kualitas dari produk kita juga harus kita jaga biar orang tuh benar-benar tertarik sama produk kita. Terus berapa persen kenaikannya itu tuh tergantung ke ya tergantung itu. Kalau misal produknya tuh produk yang nggak pasaran, produk yang belum orang punya, itu pasti orang akan tertarik. Terus juga kayak mahal enggaknya itu kan tergantung si selebgram atau artisnya naruh budget berapa. Biasanya sih kalau misalnya kita pemula itu tuh kayak ya udah kita bayar yang kayak cuma satu story 50.000, yang murah-murah kayak gitu aja. Jadi bayarlah selebgram atau endorse selebgram atau artis yang sebenarnya udah mau terkenal tapi belum terkenal banget. Dia kayak followersnya baru 7.000, 10.000, itu tuh kayak masih naruh budgetnya tuh paling 50.000. Nah itu tuh nggak apa-apa, yang kayak gitu-gitu aja dulu. Itu tuh naik kok pasti followersnya dan pasti akan ada orang yang membeli menurutku, karena balik-balik kualitas dari produk kita. Kalau produk kita nggak pasaran, orang pasti akan penasaran dan orang pasti akan beli sama produk yang kita jual. Kayak gitu. Oke. Terus apakah lebih baik pakai hashtag umum? Hashtag umum itu bagus juga karena kan lebih gampang orang untuk menemukan kita gitu. Cuman alangkah baiknya lagi kalau kita punya brand hashtag sendiri. Kayak ya udah itu tuh jadi ciri khas dari online shopnya kita gitu. Kalau umum itu lebih kepada buat orang nyari secara umum gitu loh, kayak misalnya aku hashtag salad buah Bengkulu, ya udah semua salad buah di Bengkulu tuh muncul lah. Tergantung tergantung orang yang pengen beli, dia pengen ngeklik yang mana, pengen cari yang mana, penasaran sama yang mana. Nah kalau misalnya foto produk kita itu bagus, orang pasti kayak akan penasaran. Terus kayak misalnya di Instagram kita tuh ada testi-testi yang bilang ini enak, ini, pasti orang juga kayak akan melirik si hashtag yang kita nih, online shopnya kita gitu, kalau kata aku. Ya. Terima kasih Mbak Vini. Ini ada yang menarik nih pertanyaannya dari Ardi di Kendari. Yang mau mana tuh? tanya, agak scroll ke bawah Mbak. Untuk share testimoni, bolehkah kita share testimoni yang rekayasa? Berarti itu diada-adain gitu Mbak, maksudnya Mbak? Hanya sekedar buat naikin Untuk rating memancing mungkin ya, gitu. untuk memancing. Untuk memancing. Gimana kalau menurut Mbak Vini? Kalau aku pribadi sih aku nggak pernah nge-share testimoni yang aku buat-buat. Jadi benar-benar semuanya tuh real testimoni dari pelanggan aku. Cuma kalau misalnya nggak apa-apa, kalau misalkan kerabat kita atau sahabat kita sendiri yang beli terus dia bilang, ih ternyata punya kamu enak banget, atau punya kamu bagus banget, ternyata aku suka loh pakai sendal kamu ini empuk bla 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 atau apa, ya itu juga nggak apa-apa di share buat mancing. Pokoknya testimoni itu semuanya tuh bisa di share, mau itu kata keluarga atau apa, cuman ya kalau bisa jangan dibuat-buat gitu, jangan yang palsu. Kalau aku sih lebih kepada benar-benar kayak ya udah sahabat aku bilang, misal abis beli
hari ini enak banget, hari ini kejunya banyak, makasih ya, gitu-gitu tuh kayak aku tetap share gitu, walaupun itu dari keluarga atau dari orang-orang yang kita kenal gah gitu. Nggak Iya, apa-apa benar, kalau, Mbak. tapi yang penting sih kayaknya jangan direkayasa ya. Kalau direkayasa tuh kayak orang bisa tahu nggak sih kalau kita rekayasa kayak gitu tuh kayak, ya menurut aku kayak nggak sehat aja sih. Karena aku pakainya kan yang real dari orang-orang penjual. Kalau bisa sih yang dari orang-orang beli aja gitu yang di-share. Lebih baik testimoni yang memang apa adanya gitu ya Mbak ya. Mm-mm, kalau Kalaupun dia hanya kalaupun orang bilang enak nih gitu aja doang mm-mm, kan. kalaupun orang bilang nggak enak atau ada yang salah atau packagingnya kok pecah bla 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 segala macam, itu kan bisa dijadiin evaluasi buat kita. Nggak apa-apa itu di keep aja, nggak usah di share, tapi kayak itu dijadiin bahan evaluasi lah intinya gitu. Kalau yang di share ya pasti yang kayak orang bilang yang memuji-muji produk kita lah, itu yang di share kayak gitu. Tapi kalau bisa itu emang real testi dari orang yang beli, bukan yang direkayasa. Oke, sangat bagus. Selanjutnya yang ketiga ini Mm-mm. dari Almond Corner, Jakarta Timur. Mbak Vini mau nanya nih, awal mula mau memasak melejit penjualannya saat Mbak Vini menggunakan endorse atau melakukan promo-promo gitu. Um, Terus yang Mbak Vini boleh menggunakan dijawab dulu. Instagram, adakah? Jadi awal mulanya Bang, aku karena mau memasak itu di Bengkulu ya. Awal mulanya banget tuh aku belum tahu sama endorse tuh, bener-bener nggak tahu endorse tuh seperti apa. Awal mula banget itu followers mau masak tuh bener-bener nol, bener-bener yang cuma keluarga aku dan teman-teman terdekat aku yang follow, yang emang kayak follow dong, yang aku minta buat follow. Akhirnya pas aku open PO, aku ngelis lah nih kira-kira siapa ya teman-teman Instagram aku yang mau aku DM. Itu dari Instagram pribadi aku, kenal nggak kenal orang itu yang temenan Mm-mm. sama aku di Instagram, itu bener-bener aku chat satu-satu, guys beli dong, aku jual ini nih, bla 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 bla, terus aku taruh lah foto si salad buah itu. Akhirnya mereka mungkin nggak enakan sama aku apa gimana nggak Uh-uh. ngerti, akhirnya mereka beli dan kayak ya udah beli Devin. Akhirnya pas mereka beli aku bilang besok di post ya, tolong di post ya, nanti di post ya ke Instagramnya. Akhirnya dari situ naiklah tuh pelan-pelan kan, ada orang yang itu jualan siapa, jualannya Vini, beli gitu. Naiklah satu-satu followersnya sampai akhirnya si sepupu aku ini dia jualan lebih dulu daripada aku, karena kan awalnya aku di Jakarta jadi aku nggak tahu, udah ketinggalan lah yang namanya selebgram Bengkulu tuh, aku udah ketinggalan banget. Sampai akhirnya pas aku pulang sepupu aku bilang, dek coba deh kamu kirimin sama si ini gitu kan. Ada beberapa nama yang dia list gitu, coba kamu kirimin salad kamu sama beberapa nama ini. Akhirnya aku kirim lah tuh si salad buah ini, sampai akhirnya di review. Ada yang emang dia kasih honest review selebgram itu, dia kasih honest review dan akhirnya dia repeat order tuh ada juga yang dia kasih review terus dia kasih evaluasi ke aku, dia bilang dek kayaknya kok rasanya kayak gini ya dek, kayaknya ini terlalu ini deh gitu-gitu. Sampai akhirnya aku koreksi rasa, terus aku kirim lagi ke dia, akhirnya dia post setelah dia suka tuh sama si salad itu yang kedua itu, akhirnya dia post tuh si saladnya ini yang benar-benar kayak wah ini enak banget, bla 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 bla, sampai akhirnya melejit lah tuh si followers aku pada hari itu, kayak naik berapa ratus gitu, 200 300 langsung dalam sehari itu, sampai akhirnya besok-besok tuh jadinya orang pada penasaran dan beli. Aku medianya sih karena mau masak mainnya di Instagram, jadi ya udah aku cuman pakai Instagram aja, promosinya di Instagram aja. Jadi setiap hari kayak aku ngepost terus di Instagram aku, terus pakai Instagram pribadi aku juga. Jadi ngepost juga lah di story Instagram pribadi aku. Paling kayak gitu sih Mbak. Aku pakainya masak masjid. Ini Terus Mbak menggunakan Instagram ADS kah katanya? enggak, aku nggak pakai itu. Aku cuman pakai Instagram, ya udah Instagram, pakai Instagram kayak gini aja, nggak pakai yang aplikasi atau apa gitu, nggak. Aku udah pakai Instagram aplikasi Instagram ini aja, kayak cuman abis orang beli aku pasti bilang tolong di post ya, itu dia udah tuh ngepost terus aku repost updateannya, pasti kayak gitu-gitu aja setiap hari yang aku lakuin sampai akhirnya followersnya pelan-pelan naik kayak gitu. Iya.
Berarti sampai segitunya ya Mbak ya, dari awal merintis sampai ya alhamdulillah Sekarang, dengan jumlah followers yang sekarang alhamdulillah udah mau 3 tahun baru bisa 20.000. hampir Alhamdulillah. 24.000 ya kalau nggak salah saya. Iya. Terus pertanyaan yang ketiga dari rumah aksesoris. Mm-mm. Bagaimana cara meningkatkan followers di Instagram kalau usaha saya seperti buket bunga? Bagaimana contoh hashtagnya Mbak? Perlu pakai bahasa Inggris atau dengan hashtag sebanyak-banyaknya? Kalau meningkatkan followers itu tadi kan kita endorse ya. Kita nge-endorse. Aku ingat banget waktu itu aku mau keluarin menu baru. Aku keluarin black salad yang belum ada di Bengkulu. Itu aku ngirimin ke 12 selebgram atau online shop yang followersnya udah banyak di Bengkulu. Itu aku siapin dalam hari itu ada 12, kalau nggak salah ada 12 nama. Terus aku sebarin di hari itu. Terus mereka semua nge-review di hari itu kan, kompak tuh nge-review. Itu tuh naik langsung tuh followers semua mama masak. Terus besokannya orang jadi penasaran pengen cobain si black salad ini. Terus kalau usaha saya seperti buket bunga, contoh hashtagnya seperti apa? Sebenarnya sih kayak ya udah, misalnya tuh kalau aku salad buah Bengkulu, ya udah karena dia di Bengkulu salad buah Bengkulu, aku bikinnya gitu. Kalau misalnya buket bunga, hashtagnya udah buket bunga aja, buket bunga lah. Atau misalnya ciri khasnya apa nih? Buket bunga cantik, buket bunga flanel, buket bunga plastik, kan itu bisa juga tuh jadi hashtag. Atau apa lagi ya kalau buket bunga tuh kayaknya banyak deh. Gak apa-apa ditaruh aja hashtag sebanyak-banyaknya, nanti orang pasti akan cari. Salah satunya pasti akan nyangkut sih kalau menurut aku. Kayak gitu. Perlu pakai bahasa Inggris atau dengan bahasa hashtag sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Itu tadi kan aku bilang hashtag, taruh aja hashtag sebanyak-banyaknya, tapi yang berkaitan sama si Buket produk yang bunga. kita jual ini gitu kalau menurutku. Ini di atas juga kayaknya ada nih, Mbak. Dari Sanggau, lebih efektif mana Mbak? Endorse melalui akun Instagram artis atau akun-akun Instagram yang jumlah followersnya banyak Banyak, tapi bukan tapi bukan artis? artis. Sebenarnya sih tergantung. Kalau misalnya kita endorse itu walaupun dia bukan akun artis, tapi dia emang di review barang kita sebaik mungkin, emang kalau misalnya dia update di story itu bener-bener di review satu-satu, itu juga nggak apa-apa kan. Kita followers si akun misalnya kayak akun motivasi-motivasi gitu juga followersnya banyak. Tergantung sih, tapi kayaknya kebanyakan yang nge-review gitu adalah akun artis atau selebgram. Soalnya kayak motivasi gitu-gitu kan dia lebih ngejaga akunnya nggak sih, dia jarang lah kayaknya ngepost kayak gitu, jadi kayak biar Instagramnya lebih rapi sesuai sama temanya aja. Kalau aku sih lebih prefer ke artis ya, aku lebih prefer ke artis atau selebgram. Aku jarang sih, nggak pernah kayaknya aku nge-review ngasih barang atau produk aku ke akun-akun kayak tentang motivasi kayak gitu tuh nggak pernah sih kayaknya. Lebih kepada selebgram. Menurut aku juga kayaknya lebih yang dilirik itu lebih si selebgram ini karena kan dia icon, dia muncul, dia kelihatan Iya. gitu orangnya. Terus dia kalau nge-review produk kan kita tahu nih mukanya, kita bisa lihat ekspresinya kayak gitu. Kalau misal akun-akun motivasi kayak gitu kan kebanyakan si orang yang pemegang akunnya ini di belakang layar kan, karena kan dia suka nulis-nulis aja. Jadi dia mungkin nggak mau kelihatan dianya, dia paling cuman kelihatan tangannya atau apanya kayak gitu. Kalau menurutku kayak kurang menarik. Jadi lebih prepare ke artis atau selebgram kalau aku. Oke. Next, ini ada dari kuliner Mama Sia. Dari Mbak Yesi Teresia di Dumai. Semenjak saya jualan online, memang ada yang kirim testimoni tentang produk saya. Bahwasannya mereka suka, puas, dan ada juga yang koreksi rasa, tapi belum pernah ada Saya yang posting. Oh, cerita dia. Oh iya, kalau iya bener Gimana, Mbak? sih kan kalau misalnya
semenjak kalau jualan tuh kayak yang kita posting kan emang yang bagus-bagusnya aja, emang buat menarik si konsumen. Nah, tadi aku bilang yang nggak enaknya itu dijadiin bahan evaluasi buat kita perbaikin produk yang kita jual ini. Jadi kayak misalnya orang bilang kurang ini, kurang itu, ya udah itu di-keep sama kita, dijadiin bahan evaluasi buat nextnya berarti kita harus rubah nih, ini harus kayak gini 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 biar rasanya tetap enak, kualitasnya tetap bagus kayak gitu. Apakah itu wajib atau perlu kita posting, Mbak, atau Kalau yang gimana? kalau yang testimoni yang bagus sih menurut aku perlu kita posting. Itu kan buat menarik konsumen baru, buat konsumen lebih percaya sama produk yang kita jual. Karena kayak semakin banyak testi yang kita post, itu semakin banyak orang yang tertarik kayak, ih itu aja beli loh. Kok dia bilang enak sih? Ih banyak banget yang bilang enak, banyak banget yang bilang produknya bagus. Itu kan menarik konsumen-konsumen baru yang kayak cobain dari coba-cobain tuh akhirnya mereka bisa bisa aja jadi pelanggan tetap kita kalau misalnya ternyata mereka emang suka sama produk kita kayak gitu. Oke. Ya. Dari Mas Agus di Palangkaraya, apakah segmentasi pembeli mempengaruhi hashtag yang kita gunakan, Mbak? Apakah segmentasi pembeli mempengaruhi hashtag yang kita gunakan? Eh mempengaruhi nggak mempengaruhinya itu tuh tergantung sih. Sebenarnya hashtag itu tuh lebih ke apa ya? Lebih ke buat kita menemukan produk yang kita cari. Jadi kalau kita pakai, kenapa Mas? Iya, lebih mengarahkan, mempermudah buat Untuk pembeli mencari, menemukan iya, apa yang dicari menemukan, gitu. iya lebih ke situ sebenarnya. Jadi kayak kalau aku sih hashtagnya aku pakai untuk brand aku. Jadi kayak orang tahu itu ciri khas dari aku gitu. Sebenarnya segmentasi pembeli mempengaruhi hashtagnya kita tuh enggak juga sih, kan tergantung. Hashtag itu tergantung yang kita buat. Tergantung Mm-mm. si penjualnya mau memasang hashtag apa. Jadi sebenarnya nggak berpengaruh gitu. Pembeli itu cuman kepada misalnya mereka penasaran pengen beli apa, terus mereka menggunakan hashtag itu untuk memudahkan mereka mencari dan menemukan si yang mereka cari. Kayak gitu aja. Lebih ke situ sebenarnya kalau hashtag. Next, Mbak Vini, gimana kalau kita endorse IG yang nggak mau bayar, cuman ngasih barang aja? Baiknya kita harus gimana nih? Gimana Mbak Vini, gimana kita Dari harus Mbak IG Afifah. yang nggak mau dibayar cuma ngasih barang aja, baiknya kita harus gimana? Nggak apa-apa dong, lebih bagus. Kalau kayak gitu mah malah lebih bagus, berarti dia memudahkan kita. Jadi kita kayak cuman ya udah ngirimin produk kita aja, kayak yang biasa aku lakuin. Aku juga nggak pernah minta bayar. Jadi kalau misalnya teman-teman minta bantu dipromosiin, itu ya udah aku apa yang mereka kasih aku terima, aku bantu promosi, aku bantu bikin sebagus mungkin videonya, sereal mungkin. Pokoknya apa yang aku bilang itu biasanya selalu yang emang aku suka, emang aku rasain, yang ya udah yang bener-bener aku suka aja gitu, yang aku intinya kalau misalnya orang cuma minta barang aja itu lebih bagus. Kalau dia nggak minta dibayar tuh kayaknya ya udah lebih bagus lah, lebih menghemat kita. Jadi kita nggak double nih keluarnya, cuman keluar ya udah keluar barang kita aja, nggak keluar uang juga gitu. Aku kan karena aku pribadi kayak gitu ya Mas. Jadi aku selalu terima apa aja yang dikasih dan selalu buat real testi sesuai sama yang pokoknya apa yang aku promosiin itu selalu yang emang aku rasain, yang emang kalau misalnya aku Emang suka, realnya gitu. iya aku suka pasti aku bilang, pokoknya harus banget coba ini beneran enak. Sampai aku sesekali juga banyak juga kok online shop yang udah tau lah mereka habis ngasih tuh aku pasti repeat order, terus diam-diam aku repeat order pakai Grab gitu-gitu, banyak kok kayak gitu. Lebih bagus intinya kalau mereka cuma minta barang tuh lebih bagus menurutku. Berarti kayak strategi juga ya Mbak ya, kita repeat order secara diam-diam gitu kan, jadi dianya Nggak terkejut tahu. gitu. Terus ini juga sih apa namanya tergantung kesepakatan lah intinya. Kalau kita mau endorse artis atau selebgram itu tergantung kesepakatan mereka maunya dibayar atau enggak, atau misalnya mereka bilang aku maunya tuh setiap menunya dikasih satu-satu, ya udah mau nggak mau karena kita mau minta bantuan mereka ya kita harus kasih dong, harus kasih benar-benar sesuai sama si
selebgram atau artisnya ini kan, karena kita butuh bantuan mereka untuk dipromosiin, jadi kita harus ikutlah sama aturan main mereka gitu menurutku. Apakah jumlah followers menjamin meningkatkan penjualan produk kita? Iya, kalau menurut aku ya. Iya. Karena kan orang ngelirik gitu loh, mereka pasti ngelirik dulu, followersnya masih segini, masa sih gitu. Atau ini tuh maksudnya Instagram pribadi kita ya, si penjualnya. Kalau misal aku tuh kalau kalau pribadi pengen jajan, pasti aku ngeliat dulu nih, followersnya cuman segini, masa iya sih rasanya kayak gini, kayak gitu, pasti kayak gitu. Makanya semakin banyak followers itu akan semakin memancing orang untuk membeli produk yang kita jual, kalau menurut aku. Membuat penasaran gitu ya Mbak ya. Yang paling penting Selain adalah followers yang kita punya di Instagram itu adalah followersnya real, jadi bukan followers yang kita beli. Jadi semuanya itu benar-benar orang yang nge-follow kita, real followers. Itu yang paling penting sih. Nggak apa-apa pelan-pelan aja, endorse gitu. Itu pelan-pelan akan naik pasti followersnya. Balik-balik sih tergantung sama produk, kualitas produk, dan produk yang kita jual tuh nggak pasaran, itu sih. Dan juga memang rasa atau cita rasa produknya memang terjamin gitu kualitasnya. Iya. Jadi jumlah followersnya memang menjamin kalau kayak gitu. Next ini dari Mbak Teresia di Pekanbaru. Menurut Mbak Vini, postingan endorse yang mempengaruhi itu via feed Instagram atau story Instagram, Mbak? Karena biasanya rate untuk posting di feed Instagram dan story IG itu berbeda. Kalau menurutku lebih kepada story Instagram, karena sekarang Instagram itu kayaknya modelnya udah lain lah gitu. Jadi feed itu suka nggak kelihatan gitu, kayak berubah-ubah terus. Kan feed kan munculnya cuma sekali-sekali aja, kalau kita scroll ya dia berubah lagi. Sedangkan kalau story itu kayak muncul nih, bener-bener kita tonton, bener-bener kita lihat. Jadi makanya tuh menurut aku lebih berpengaruh kalau kita review story daripada feed kalau menurut aku. Cuman keuntungannya kalau di feed itu kita punya foto dari si artis ini nih. Kalau kita review story kan kita mau nggak mau harus ngerekam sendiri kan. Atau misalnya kalau misalnya si selebgram atau artisnya ini nggak keberatan buat ngirim videonya ke kita, ya lebih bagus gitu. Atau enggak ya berarti kita harus ngerekam kalau mereka nggak mau ngasih gitu. Cuman kalau yang si feed itu dia masuk ke Instagram kita kan, dia pasti nge-tag, itu udah masuk ke galeri Instagram kita juga, kayak gitu. Cuman yang sekarang kayaknya lebih banyak dilirik itu adalah story Instagram. Jadi menurut aku sekarang ini lebih berpengaruh adalah si story Instagram. Story Instagramnya ya Mbak? Iya. Oke, ini mungkin yang terakhir Mbak Vini di sesi sharing Q&A kita. Iya. Dari Bengkulu, dari Anissa Dapur Rahman. Etikanya gimana sih Mbak kalau kita mau endorse, langsung telepon atau langsung DM atau WA gitu? Mohon dijawab ya Mbak. Itu balik-balik tergantung kepada si selebgramnya. Biasanya kan ada selebgram yang udah naruh tuh endorse PP, dia nggak naruh link WA adminnya atau line ad-nya gitu. Atau misalnya ada juga kita bisa via DM, pokoknya bicaralah sesopan dan sebaik mungkin. Bener-bener kayak ya udah, pokoknya intinya kita tuh ngomongnya tuh benar-benar baik banget. Assalamualaikum Mbak, aku perkenalkan aku dari ini, aku mau minta tolong, kalau Mbak nggak keberatan mau minta tolong buat endorse, caranya gimana ya Mbak, gitu-gitu. Dan emang lebih baik sih chat dulu, kita jangan langsung telepon atau langsung neror. Iya. Aku pernah waktu itu langsung diteror, dikirimin barang, terus aku bingung, aku nggak tahu mau ngomong apa, dan pas kita cross check terus dia kayak cuman bilang, ya tolong dibantu ya Mbak. Itu menurut aku kurang sopan. Jadi lebih baik kita chat dulu. Kalau misalkan udah ada yang tulis linknya itu, ya udah kita klik dulu itu gitu. Kalau misalnya ternyata selebgramnya tuh berminat untuk lanjut di telepon, atau misalnya yang nggak keberatan buat kita telepon, ya kita boleh telepon buat ngobrol. Pokoknya ya kesepakatan aja sih, tapi lebih baik kita chat dulu dengan sebaik dan sesopan mungkin gitu. Kayak kenalin dulu kita siapa gitu-gitu. Terus
minta tolong lah intinya sebaik mungkin. Sesopan-sopannya lah kita bicara. Dan harus pakai kata-kata yang sopan dan yang ramah intinya. Tunggu aja responnya sampai si selebgram atau artis itu ngerespon DM chat kita. Jangan diteror-teror, itu malah mengganggu dan bikin si artisnya ngerasa nggak nyaman gitu. Tunggu aja responnya. Yang baik selebgram atau artis kan pasti akan dibalas sih. Menurut aku pasti akan mereka balas kok. Kayak gitu. Iya, benar sekali Mbak. Mm-mm. Mungkin udah dengan berakhirnya sesi Q&A kita, saya rasa udah cukup. Materi hari ini sangat menarik, sangat bagus. Endorse, testimoni, dan hashtag. Kita punya tahapan awalnya tadi dari kita. Bentar ya Mas. Ya. Oke, sedikit gangguan. Oke, sedikit review mengenai materi kita pada hari ini, yaitu endorse ini merupakan suatu tindakan, yaitu kita meminta seorang endorsement buat setuju atau dalam bentuk promosiin produk kita. Next, selanjutnya tadi testimoni. Testimoni ini sangat bisa untuk menaikkan rating atau menaikkan jumlah follower akun Instagram kita. Semakin banyak testimoni-testimoni yang kita share, yang baik-baik, malah bisa menimbulkan kepercayaan dari pembeli untuk penjual, menaikkan reputasi, dan penjual juga mendapatkan pelanggan yang tetap. Dan keuntungan yang lebih tetap. juga. Oke. Terima kasih Mbak Vini, materinya, sharingnya hari ini. Senang banget udah diundang. Oke, semoga jualannya, salad buahnya lancar ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Oke, saya akhiri sesi live Instagram kita pada hari ini. Terima kasih buat Sobat RKB yang sudah join. Terima kasih sama Mbak Vini yang udah menyempatkan sharing-sharing berbagi ilmunya yang sangat bagus, bermanfaat. Saya akhiri live Terima Instagram kasih kita juga. pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya.